sini. Jadi harus benar-benar dipisahkan demokrasi sebagai nilai itu ya harus ya demokrasi sebagai alat untuk mencapai juga alat itu banyak cara untuk itu. Saya kira ada maaf. Satu pertanyaan singkat saja Pak. Tadi dikatakan PPKT melakukan kaji ulang. Apakah prosesnya itu amandemen lagi atau seperti apa dalam bayangan atau dalam pikiran? Jadi begini, jadi kaji ulang itu yang dimaksud bahwa ya kita amend lagi itu, kita amend lagi, akan tetapi barangkali dilakukannya bukan dengan menghilangkan yang asli kan, tapi dengan adendum seperti yang dilakukan oleh Amerika loh. Kali itu kan adendum ada terpampang di situ. Jadi itu barangkali nantinya menjadi nilai sejarah supaya menjadi masyarakat kita tahu juga. Dan satu saat akan melakukan amandemen lagi bisa mulai. Saya ingin menyampaikan juga satu hal bahwa politik pembangunan dimanapun, negara manapun khususnya di negara berkembang itu terlebih lagi apabila kita melakukan pembangunan itu secara demokratis itu selalu ada 3 tahap. Tahap yang paling awal karena masyarakat yang terdidik yang masih sedikit itu pembangunan selalu dimulai dengan formula pembangunan itu dari negara, oleh negara untuk rakyat. Karena barangkali sangat sedikit orang yang terdidik yang ada di dalam pemerintahan, jadi oleh negara, dari negara, oleh negara untuk rakyat. Sukarelaan sebenarnya. Ya saya memberi dia karena saya ya berbuat baik. Tetapi juga eksploitasi dan dominasi. Ini adalah transaksi asimetrik, tetapi sering dipandang saling menguntungkan. Guyonan di Jogja adalah kalau diberi, lihat gambarnya. Apakah yang membawa pedang? Nah itu berarti nolnya cuma 3. Itu artinya masih masa perjuangan. Atau gambarnya 2 tokoh tua yang sudah established gitu, gitu berdua, itu nolnya banyak. Jadi kalau Anda diberi yang masa perjuangan itu jangan mau. Ini kan sudah bukan masa perjuangan, kira-kira gitu lah. Itu Jogja, itu Jogja. Jadi bukan. Orientalistik, rakyat pada dasarnya sekedar klien. Untuk bisa memperoleh kesempatan menikmati sumber daya yang dikendalikan si pemimpin, warga itu harus mengorbankan hak mereka untuk mengartikulasikan kepentingan politik secara politik dalam arena yang diwarnai oleh klientelisme. Jadi sebetulnya dia ingin memilih yang lain, tetapi karena ya begitu serangan fajarnya terlalu keras, tangkapan daya paksa untuk mengintimidasi rakyat yang lemah. Sering kita tanya di masa demokrasi ini muncul asas politik diplomatik. Keputusan dibuat berdasar suara mayoritas, itu asas 20% yang paling bawah, paling tinggi 2%. Jadi yang ini seperti lagu bukan. Jadi pemerintah itu dianggap demokratis bukan karena cara membuat kebijakannya dengan cara yang tadi, tetapi isi kebijakannya, bukan bagaimana melakukannya, tapi apa yang dilakukannya. Dan demokrasi ala Afrika yang tahun. Bahkan kalau kita melihat pemilihan presiden yang langsung itu warna bangkrut 10 kali kita mengangkat demokrasi ke depan. Bahkan Amerika pun bisa melakukan itu Pak. Dengan saya Pak, yang sih demokrasi bisa dikata Pak. Kenapa? Karena demokrasi ini karena terindikasi kebenaran. Lain dengan ideologi anti demokrasi. Mereka sangat sempurna sekali. Marxisme, Leninisme, kemudian fasisme di Jerman. Mereka sangat sempurna ideologinya itu. Untuk demokrasi relatif pada demokrasinya. Awalnya itu, nanti itu. Apa sih Pak demokrasi? Ala Indonesia. Masih. Saya
sebetulnya ingin menanyakan di mana batasnya. Karena hampir semua kalau Pancasila seperti tadi dikatakan sebagai dasar negara kita dan juga sebagai panduan ataupun dasar bernegara, hampir semuanya juga itu adalah gagasan-gagasan yang mungkin kita pinjam dari tempat lain. Sehingga kemudian kalau kita mendefinisikan kepentingan nasional itu di mana gitu. Sehingga sebagai contoh mungkin Bung Hakim juga tahu pengadilan kita mengacu pada standar internasional dengan law principles. Parlemen kita itu ikut standar yang juga ditetapkan secara bersama-sama secara internasional, standarnya IPU. Hak asasi manusia selalu dianggap oleh sebagian teman-teman partai misalnya itu bukan kepentingan nasional karena itu adalah mewakili kepentingan nilai-nilai yang tidak